Fiona, Fitri Soleha, Gita, Iqmal Hasan, Maureen, Muhammad Zaki, Muhammad Raisi, Nabila, Najwa, Ocha, Putri, Insya, Raditya Warman, Rania Zura, Ralasya. Ada satu orang yang tidak hadir, itu si Fiona. Jadi kalau misalnya nggak ada keterangan atau gimana, kalau misalnya emang sakit, kirimkan surat biar nanti gurunya tahu dan nggak dibikin absen. Oke? Sebelum kita mulai, sudah siap kita menerima materi hari ini? Siap, Bu. Segala sesuatu yang hilangkan fokus Anda, tolong disimpan ya. Karena apa? Karena kita akan mulai pembelajaran lagi. Untuk minggu yang lalu atau sekitar 2 minggu yang lalu, masih ingat kita bahas tentang apa? Protista mirip tumbuhan, Bu. Protista mirip Tumbuhan. mirip tumbuhan atau mirip hewan? Hewan kemarin, Bu. Mirip hewan. Kalau hari ini kita bahas yaitu protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga. Yang kemarin protozoa. Ada yang masih ingat apa protozoa? Yang ingat apa mana? Apa itu protozoa, Lina? Protozoa adalah protista yang memiliki sifat sama dengan sifat yang dimiliki hewan, yaitu dapat bergerak dan cenderung atau melakukan organisme lain sebagai sumber nutrisi. Ya, yang dibilang sama Anissa tadi benar. Karena apa? Karena protozoa ini adalah protista yang mirip sama hewan. Karena apa? Karena dia itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan hewan. Karena apa? Kan dia ada heterotrof. Heterotrof masih ingat apa kemarin? Si apa? Tidak bisa membuat makanannya sendiri, atau dia memerlukan organisme lain dalam memperoleh makanan. Jadi hari ini kita bahas yang kedua. Itu tahu itu termasuk ke dalam tumbuhan sejati atau tidak? Sejati? Kenapa sejati? Tidak. Sebenarnya si rumput laut ini atau alga itu tidak termasuk ke dalam tumbuhan yang sejati. Karena apa? Ada yang tahu? Ini aja belum jelas akar, batang, dan daunnya, Bu. Karena tidak jelas. Iya, benar ya. Kalau rumput laut atau disebut dengan alga, itu kita tidak dapat membedakan antara batang, daun, dan akarnya. Karena bentuknya itu sama aja. Lain halnya dengan tumbuhan lain. Contohnya kayak tumbuhan mangga atau pohon mangga. Kalian bisa membedakan antara daun dan batangnya? Lah, Bu. Kenapa? Karena bentuknya itu jauh berbeda. Makanya kita bisa membedakannya. Lain halnya dengan si alga ini. Kalau alga, dia itu bentuknya sama aja. Dari atas sampai bawah sama aja. Sebelum itu untuk tujuan pembelajarannya, di mana nanti kalian atau Ananda dapat menjelaskan kembali apa ciri-ciri dari protista yang mirip hewan, mirip tumbuhan atau disebut dengan alga, dan klasifikasinya atau jenis-jenis dari si alga ini. Kita bahas satu. Yang pertama itu ada pengertiannya, yang mana alga ini atau disebut dengan gambang, yaitu protista fotoautotrof. Fotoautotrof. Ada yang tahu fotoautotrof? Membuat makanan sendiri. Dia membuat makanan sendiri. Ini autotrof. Yang fotonya apa? Fotosintesis. Cahaya. Lebih tepatnya cahaya ya. Ya, Bu. Jadi, ya dia membuat makanannya sendiri dibantu oleh cahaya matahari. Makanya dia dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Yang foto itu cahaya. Oke? Dan si alga ini memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya. Tetapi
bedakan antara batang daun atau bagian lainnya karena bentuknya sama semua. Kan pernah kan minum kayak es rumput laut, bentuknya sama aja kan rumput lautnya, nggak ada yang membedakannya. Makanya si rumput laut itu termasuk ke dalam spesies alga atau gangga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak kita lanjut. Phloem itu bahan atau organel pengangkutnya nanti itu. Klorofil itu nanti dibantu oleh klorofil. Yang diambil sama tumbuhan dulu apa? Karbon dioksida dulu. Diproses nanti dibantu sama cahaya matahari dan klorofil, baru menghasilkan oksigen dan dan air. Oksigen dan air. Itu yang fotosintesis. Sudah lupa fotosintesis? Belum, Bu. Belum. Ini tadi jawabannya gimana? Lanjut. Untuk tubuhnya itu dia berbentuk talus. Talus itu yang tidak dapat kita bedakan antara akar, batang, dan daunnya. Jadi si alga ini disebut dengan tumbuhan talus. Karena talus itu dia tidak bisa kita bedakan antara akar, batang, dan daunnya. Makanya dia disebut dengan tumbuhan talus. Dan ini organisme uniseluler. Uniseluler ingat? Masih, Bu. Bersel satu. Satu sel. Kalau dia satu sel itu dia berbentuk benang atau pita. Lain halnya kalau dia yang multiseluler, multi baru yang banyak sel. Itu dia baru berbentuk lembaran. Ini lembarannya. Typo, lembaran. Dan kalau untuk bereproduksi, si alga ini ada secara seksual dan aseksual. Kalau secara seksual itu oogami dan isogami. Phloem itu bahan atau organel pengangkutnya nanti itu. Klorofil itu nanti dibantu oleh klorofil. Yang diambil sama tumbuhan dulu apa? Karbon dioksida dulu. Diproses nanti dibantu sama cahaya matahari dan klorofil, baru menghasilkan oksigen dan air. Oksigen dan air. Itu yang fotosintesis. Sudah lupa fotosintesis? Belum, Bu. Belum. Ini tadi jawabannya gimana? Lanjut. Untuk tubuhnya itu dia berbentuk talus. Talus itu yang tidak dapat kita bedakan antara akar, batang, dan daunnya. Jadi si alga ini disebut dengan tumbuhan talus. Karena talus itu dia tidak bisa kita bedakan antara akar, batang, dan daunnya. Makanya dia disebut dengan tumbuhan talus. Dan ini organisme uniseluler. Uniseluler ingat? Masih, Bu. Bersel satu. Satu sel. Kalau dia satu sel itu dia berbentuk benang atau pita. Lain halnya kalau dia yang multiseluler, multi baru yang banyak sel. Itu dia baru berbentuk lembaran. Ini lembarannya. Typo, lembaran. Dan kalau untuk bereproduksi, si alga ini ada secara seksual dan aseksual. Kalau secara seksual itu oogami dan isogami. Ada yang tahu reproduksi secara isogami itu bagaimana? Jantan dan betina yang ukurannya sama. Ya, kalau isogami ini dia itu sama, perubahan antara dua sel gamet, tapi bentuknya itu sama. Kita tidak bisa membedakan yang mana yang antara jantan sama si betina. Kalau di oogami kita tahu, oh ini yang jantannya, ini yang betinanya. Tapi kalau di isogami kita tidak, karena bentuknya itu sama, makanya nggak bisa kita bedakan. Paham yang seksual? Paham. Oke. Kalau yang secara aseksual itu ada pembelahan binar. Pembelahan binar itu dia membelah diri secara langsung tanpa ada bantuan dari gamet lainnya. Kalau dia emang mau membelah diri, ya dia langsung membelah diri tanpa ada bantuan dari organisme lain ataupun dari interaksi lain di luar tubuhnya. Oke, paham untuk reproduksinya? Dan ciri-ciri selanjutnya itu ada habitatnya itu di perairan, tempat yang lembab, dan epifit. Kalau epifit ini dia menempel ya, menempel. Berarti dia bisa menempel nanti di pohon yang lembab. Pokoknya kadar air di dalam suatu tempatnya itu harus lembab. Kenapa? Kalau tidak lembab berarti dia tidak bisa hidup. Jadi itu ya ciri-ciri dari si alga. Apa beda
beda si alga ini sama si protozoa kemarin? Ada yang masih ingat tentang ciri-ciri protozoa kemarin? Kalau protozoa apa? Kan heterotrof kan? Ya. Kalau alga dia autotrof. Berarti yang membedakan itu Cara mendapatkan makanan. Karena apa? Karena si alga ini dia ada klorofil. Klorofil itu apa? Zat hijau daun. Yang mana klorofil inilah yang membantu membuat atau proses makanannya berlangsung. Makanya yang hanya punya klorofil itu hanya tumbuhan. Hewan itu tidak ada. Makanya hewan itu yang heterotrof. Dia memperoleh atau dia memerlukan organisme lain dalam memperoleh makanan. Oke, paham? Paham. Kata kunci ya, kalau pita-pita ini adalah tumbuhan. Nanti kalau kita belajar di Kingdom Plantae, kita akan berhubungan dengan pita-pita ini di akhir kalimatnya. Kenapa? Karena itu yang menceritakan tentang tumbuhan. Yang pertama itu ada Chlorophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Pyrrhophyta, dan Euglenophyta. Ini merupakan klasifikasi dari si alga atau gangga atau chromista nama lainnya. Karena ini ada 6. Yang kemarin yang protozoa ada berapa? Masih ingat? 4. Apa aja? Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Apa lagi? Sporozoa. Ada 4. Kemarin dia dikelompokkan menjadi 4 itu karena alat geraknya. Ya. Kalau ini kita kelompokkan dari kandungan si pigmennya atau kandungan yang ada di dalam si tumbuhan ini. Berarti kita mengkelompokkannya berdasarkan pigmennya. Berdasarkan pigmen. Pigmen yang dikandungnya. Dan itu yang lebih dominan. Dominan tahu kan? Yang lebih berkuasa, yang lebih spesifik lah, yang lebih besar. Itu yang lebih besar itu adalah klorofil A dan klorofil B yang lebih dominan dibandingkan dengan pigmen karotin dan xanthophyll. Karena si klorofil A ini yaitu pigmen yang menghasilkan warna hijau kebiruan pada tanaman, dan kalau si klorofil B ini pigmen yang menghasilkan warna hijau keunguan. Jadi kalau dalam biologi hijau itu banyak warnanya. Ada hijau kebiruan, hijau kekuningan nanti, ada juga hijau kemerahan nanti. Itu banyak. Kalau di dalam biologi itu bukan hijau itu bukan hijau tok aja. Banyak macam hijaunya. Salah satunya di alga ini. Kenapa dia berwarna hijau? Paham? Perhatikan, karena dia mengandung klorofil. Yang lebih dominannya itu klorofil. Makanya dia berwarna hijau. Kan tadi kata kunci kalau untuk alga ini itu sesuai sama pigmen yang dikandungnya, yang dihasilkan dan warna yang dihasilkan oleh si pigmen tadi. Oke, itu kata kuncinya ya. Dan si Chlorophyta ini sebagian besar hidup di perairan air tawar, tapi juga ditemukan di lingkungan yang lembab seperti tanah atau batang pohon yang lembab. Contohnya itu ada Ulva sp. Tapi kalau untuk contoh yang lebih lanjutnya nanti bisa ditambah aja di dalam LKPD-nya. Untuk alga hijau ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Paham berarti? Oke, kita lanjut yang kedua. Dan itu yang lebih dominan. Dominan tahu kan? Yang lebih berkuasa, yang lebih spesifik lah, yang lebih besar. Itu yang lebih besar itu adalah klorofil A dan klorofil B yang lebih dominan dibandingkan dengan pigmen karotin dan xanthophyll. Karena si klorofil A ini yaitu pigmen yang menghasilkan warna hijau kebiruan pada tanaman, dan kalau si klorofil B ini pigmen yang menghasilkan warna hijau keunguan. Jadi kalau dalam biologi hijau itu banyak warnanya. Ada hijau kebiruan, hijau kekuningan nanti, ada juga hijau kemerahan nanti. Itu banyak. Kalau di dalam biologi itu bukan hijau itu bukan hijau tok aja. Banyak macam hijaunya. Salah satunya di alga ini. Kenapa dia berwarna hijau? Paham? Perhatikan, karena dia mengandung klorofil. Yang lebih dominannya itu klorofil. Makanya dia berwarna hijau. Kan tadi kata kunci kalau untuk alga ini itu sesuai sama pigmen yang dikandungnya, yang dihasilkan dan warna yang dihasilkan oleh si pigmen tadi. Oke, itu kata kuncinya ya. Dan si Chlorophyta ini sebagian besar hidup di perairan air tawar,
batang pohon yang lembab. Contohnya itu ada Ursa sp. Tapi kalau untuk contoh yang lebih lanjutnya nanti bisa ditambah aja di dalam LKPD-nya. Untuk alga hijau ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Paham berarti? Oke, kita lanjut yang kedua. Alga emas. Alga merah ini, di dalam alga emas ini, itu dia memiliki warna dominannya itu adalah xanthophyll atau pigmen xanthophyll yang paling banyak. Sedangkan pigmen xanthophyll ini adalah pigmen yang menghasilkan warna kuning keemasan. Makanya dia itu dibilang alga emas. Karena apa? Si pigmen yang lebih dominan di dalam si alga ini itu adalah xanthophyll. Si xanthophyll ini dia menghasilkan warna kuning keemasan. Makanya dia dikatakan emas. Kan tadi ciri khasnya itu kan pigmen yang dihasilkan tadi. Dan dia ini tersusun atas satu sel atau banyak sel dan memiliki kloroplas berbentuk cakram, pita ataupun oval. Untuk kelompok ini tuh biasanya hidup di air tawar dan ada juga di air laut. Dan untuk contohnya ada Notricula sp dan Spinularia sp. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat itu seperti kayak lebih ke kerang gitu kan. Ada yang mainan congklak, itu biasanya ada tuh kayak gini bentuknya. Tapi ini tumbuhan ya, bukan hewan. Bentuknya mirip karena apa? Karena kloroplasnya tadi bentuk cakram. Kalau cakramnya seperti ini. Dan ada juga sebagian oval. Ya, Bu. Ya. Apa, Bu? Kalau C, klorofil C ini sebenarnya dia tuh menangkap cahaya. Dan nanti si C ini juga akan memancarkan cahaya. Tapi kalau si klorofil C-nya ini tidak dominan, ya maka cahaya yang dia tangkap tadi ya tidak ada fungsinya ke si alga. Jadi kata kuncinya itu warna atau pigmen yang lebih dominan itu yang mempengaruhi dalam suatu dalam alga ini. Oke, paham Fatul? Nanti klorofil C itu memancarkan cahaya, Bu. Iya, nanti fungsi dari si klorofil C ini dia itu menangkap cahaya dan juga bisa memancarkan cahaya. Tetapi kalau di dalam alga emas ini, walaupun ada kandungan klorofil C, tetapi yang lebih dominannya itu si xanthophyll. Makanya yang dia ini tidak terpengaruh jadinya, karena dia resesif lah. Yang kecilnya, yang lebih besarnya itu si xanthophyll. Oke, paham berarti? Paham, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu. Tidak? Oke. Kenapa klorofil C bisa menangkap dan menghasilkan cahaya? Gimana cara kerjanya? Oke, kalau untuk klorofil C itu kan tadi dia bilang kan dia ini bisa menangkap cahaya dan memancarkan cahaya. Itu dia mungkin berada di dalam daun. Jadi klorofil ini bukan hanya tok klorofil aja. Klorofil itu terbagi, ada klorofil A, B, dan C. Kalau A dan B ini dia tuh zat hijaunya, zat hijau dari A dan B. Kalau C untuk mekanismenya mungkin pada saat siang hari dia menangkap cahaya matahari untuk disimpan mungkinnya di awal disimpan. Kalau semisalnya nanti pada saat fotosintesis langsung cahaya mungkin kurang atau gimana, jadi simpanan dari si klorofil C tadi yang bisa digunakan dalam proses memasak makanannya atau fotosintesis tetap berlangsung. Kurang lebih seperti itu kalau nggak salah ya. Oke, dia itu dapat ditemukan di laut dan contohnya itu ada Fucus sp, Turbinaria sp, dan Laminaria sp. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Tidak? Oke, kita lanjut yang ke berapa ini? Yang keempat. Ya, Bu. Alga merah. Dia dikatakan merah karena apa? Karena ada phycoerythrin-nya. Yang mana si phycoerythrin ini dia itu yang menghasilkan warna merah. Yang merah tadi itu yang mempengaruhi si tumbuhan alga ini, makanya dia berwarna merah. Dan selain dia ada phycoerythrin, dia juga ada pigmen lain seperti karotin, xanthophyll, dan klorofil lainnya. Tetapi yang lebih dominan itu phycoerythrin. Itu yang paling dominan. Makanya yang itu yang menang. Warnanya menjadi warna merah. Dan si kelompok ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau pembuatan kosmetik. Contohnya itu ada pada si Gracilaria sp, Gelidium, dan ada Erythrophilium sp. Sebagian
Mungkin ya mana tahuan kalian yang pakai skincare atau apa, mana tahuan ada kandungan dari alga ini. Karena apa? Karena ini juga bisa dipakai sebagai pembuatan kosmetik. Ya, mungkin yang cewek-cewek ada tuh pakai skincare kan, kita nggak tahu ingredientnya apa aja, mana tahuan ada salah satunya dari si alga merah ini. Oke. Kandungan, mungkin ya, mungkin kalau untuk kandungan itu mungkin spesifiknya nanti kita cari karena apa? Mungkin sebagian, mungkin dia bisa untuk awet muda, mana tahuan kita nggak tahu karena sebagian besar itu kadang-kadang ada yang menggunakan ini, mungkin ada kayak daun apa tuh, ada yang dijadikan sabun, mungkin dia sama halnya dengan itu mungkin untuk ya itulah. Mungkin kalau untuk kandungan LKPD ini print semua kan? Oke, kita akan lakukan diskusi enggak yang alga. Oke, yang ada yang belum nge-print nanti bikin aja di buku catatannya. Untuk hari ini, Ibu maafkan. Jadi, untuk diskusi boleh di teman sekelompok atau sama teman di depannya juga boleh. Dan untuk waktunya itu sekitar 10 menit. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, silakan mengerjakannya. Jangan ya gitu. Jadi kalau B itu dia hijau ke kuningan. Kalau yang A hijau ke biruan. Wih, keren. Keren wah. Sama ya. Wih, keren. Keren wah. Sama ya. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sekarang kita lakukan presentasi. Siapa yang mau ke depan? Aja, Bu. Oke, kita dua. Nanti satu lagi ya dari laki-laki, oke? Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kelompok 4. Jadi alga adalah organisme akuatik yang menyerupai tumbuhan dan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Ciri-ciri alga di antara lain eukariotik, memiliki besar yang variatif seperti ukuran mikroskopik dan makroskopik. Tumbuhnya tersusun dari yang ada yang uniseluler dan multiseluler. Memiliki sifat kloropita, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki pigmen klorofil hijau yang memberikan warna hijau. Mobilitasnya di perairan, mempunyai pirenoid untuk menyimpan cadangan amino, menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, dan selnya bersifat eukariotik. Alga emas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berwarna keemasan, memiliki pigmen koroten ya, dan xanthophyll, xanthophyll, pita atau alga emas, pyropita atau alga coklat, rhodopita atau alga merah, dan pyropita atau alga api, serta Dari yang laki-laki. Yang laki-laki siapa yang mau presentasi? Lagi. Satu. Ayo kita ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengarkan dulu. Patul akan mempresentasikan LKPD protista mirip tumbuhan yaitu alga. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama alga hijau. Alga hijau memiliki klorofil A dan klorofil B yang lebih dominan dibandingkan dengan pigmen karoten dan xanthophyll. Ciri-cirinya yaitu pigmen dominan adalah klorofil. Yang kedua dapat berasal tunggal, berkelompok dan berasal banyak. Yang ketiga, kebanyakan hidup di danau, kadang di air laut, serta berkembang secara vegetatif dan generatif.
Contohnya cholera, volvox, hydrotikion, ulfa, cora, oidogenium. Yang kedua yaitu alga emas. Alga emas, pigmen yang paling dominan yaitu xanthophyll dan pigmen klorofil A dan klorofil B. Pigmen yang dominan yaitu pigmen karoten. Ciri-cirinya yang pertama yaitu uniseluler. Yang kedua memiliki dua flagel yang tidak sama panjang. Yang ketiga sel tubuh berbentuk bola. Yang keempat dinding sel. Angkat dulu Fatul dulu. Ada 6 salah mohon dimaafkan. Fatul akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Najwa sama Fatul atas presentasinya tadi. Dari yang disampaikan sama Fatul tadi ada yang mau ditanyakan? Berarti semuanya paham sama materi kita hari ini? Oke, kalau paham berarti ada satu orang atau dua orang yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi. Ada yang bisa? Apa yang kita pelajari hari ini disampaikan kembali? Ada yang bisa? Tapi tadi katanya paham. Siapa yang bisa? Tadi, oke, lanjut silakan. Dari kesimpulan yang kita pelajari tadi, alga adalah sekelompok organisasi autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Berdasarkan pigmen yang dikandung, klorofil atau alga hijau berwarna hijau karena dominan klorofil hijau. Ciri-ciri alga: satu, ada yang berasal satu atau uniseluler dan berasal dari banyak atau multiseluler. Dua, dinding sel umumnya tersusun atas selulosa. Terus yang ketiga, selain klorofil terdapat pigmen lain seperti xanthophyll, karoten, picoerythrin dan picosatin. Yang keempat, bentuk kloroplas berbeda-beda. Hanya itu kesimpulannya. Jenis alga ada 6. Yang pertama klorofil, Phaerophas, terus Phaeophyta, terus Rhodophyta, terus Bryophyta dan Euglenozoa. Oke, terima kasih atas penyampaian kesimpulan dari si Radit. Ini tidak ada lagi yang mau ditanyakan berarti full. Agak dulu Fatul dulu. Silakan Fatul. Ada 6 jenis alga. Yang pertama alga hijau yaitu Chlorophyta. Yang kedua alga emas yaitu Cheirophyta. Yang ketiga yaitu alga coklat yaitu Phaeophyta. Yang keempat alga merah Rhizophyta. Yang kelima alga api Phaerophyta dan terakhir Euglenozoa. Oke, kalau tidak kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat. Dan nanti untuk materinya akan ibu kirimkan di WA group yang bisa kalian pahami lebih lanjut nanti di rumah. Sebelumnya itu ibu berterima kasih atas partisipasi Anda semua karena proses pembelajaran kita ini dapat berjalan lancar. Sebelum itu mari kita ucapkan hamdalah yaitu alhamdulillah.